Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Supervisi Pendidikan di Sekolah MI atau SD. Perkenalkan, saya Citra Wulan Cinarwati dengan NIM terakhir 084. Saya Dewi Najwa Ulfiro dengan NIM terakhir 045. Nah, sebelum kita membahas untuk yang lebih lanjut pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Kata supervisi sendiri berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti atas dan vision berarti melihat. Secara istilah, supervisi adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana prasarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Kata pendidikan berasal dari kata didik dengan disertai imbuhan awal pe dan imbuhan akhiran kan yang mempunyai makna perbuatan. Sedangkan secara istilah, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam membentuk karakter dan psikologis individu atau seseorang guna menggali potensi yang ada dari individu dengan harapan hasil dari pendidikan tersebut mampu untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang bagi bangsa dan negara. Istilah supervisi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu supervisi dan pendidikan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat disimpulkan, pengertian supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang disupervisi dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan keadaan proses pembelajaran yang lebih baik dan juga guna mencegah untuk memperbaiki kesalahan, kelalaian, dan permasalahan lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah ada 10 tujuan, yaitu yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Yang keempat, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang kelima, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keenam, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketujuh, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka. Yang kedelapan, membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas-tugas yang diperolehnya. Yang kesembilan, membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Yang terakhir yaitu ada membantu guru-guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.
Supervisi yang baik memfokuskan pada dasar-dasar pendidikan dan cara pembelajaran serta perkembangannya. Aspek pendorong keberhasilan tujuan supervisi meliputi semua orang seperti guru, pegawai, dan para kepala sekolah yang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan keadaan yang memungkinkan terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan efisien. Baik, selanjutnya jenis supervisi. Jenis supervisi ada 3. Yang pertama yaitu supervisi umum, adalah pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan pengajaran seperti pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan gedung dan peralatan sekolah atau lembaga pendidikan, pengawasan terhadap pengelolaan administrasi lembaga, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah atau lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, supervisi pengajaran adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi personel dan materi, menciptakan lingkungan pengajaran yang lebih baik, dan menciptakan tujuan pendidikan. Yang ketiga, supervisi klinis merupakan bagian dari supervisi pengajaran. Disebut supervisi klinis karena program pelaksanaannya menekankan pada penemuan penyebab atau kelemahan yang timbul selama proses pembelajaran. Kemudian dipelajari secara langsung cara memperbaiki kelemahan tersebut, ibarat seorang dokter yang merawat pasiennya. Sebab yang terakhir yaitu supervisi dan peningkatan mutu. Yang pertama ada proses pengawasan atau supervise. Proses pengawasan atau monitoring terdiri dari 2 hal, yaitu menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan dan pengukuran hasil pelaksanaan pekerjaan. 2 hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan yang berfungsi, termasuk dalam mengatur working kinerja. Yang kedua, pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan. Tahap kedua dari proses pemantauan adalah mengukur hasil atau implementasi. Metode dan teknik koreksi terlihat atau dijelaskan. Klasifikasi fungsi manajemen, yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penataan, dan arahan. Yang kedua, pengawasan dan konsep sistem. Dari segi konsep regulasi dan kelembagaan ada 2 isu utama yang dibahas. Pertama adalah pengawasan. Menurut pengertian dan pengawasan klasik, konsep sistem sibernetik adalah sebagai berikut. Pengawasan berdasarkan pemahaman klasik, artinya paksaan atau pemaksaan pada dasarnya merupakan proses wajib kegiatan implementasi bisa sesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan meletakkan. Yang kedua, pengawasan dan konsep sistem sibernetik. Bertentangan dengan paham klasik, pengawasan didasarkan pada konsep kelembagaan sibernetik atau kesadaran sistem kendali. Sistem kesadaran bayangkan sebuah organisasi atau ekosistem sebagai mekanisme homeostatis yang berfungsi dalam beberapa cara otomatis. Yang ketiga, ada informasi dan pengawasan. Penerangan dan pengawasan terhadap kasus ini antara lain pengawasan sebagai sistem informasi. Sesuai dengan pengertian, pengawasan pertama merumuskan standar implementasi pekerjaan, pengukuran pelaksanaan, bandingkan dan perbaikan dengan standar kesenjangan dalam prosesnya. Ini tidak akan berjalan tanpa pengawasan informasi. Oleh karena itu, sistem pemantauan harus dipandang sebagai sebuah sistem informasi karena kecepatan dan ketetapan gerakannya, perbaikan sebagai hasil akhir dari proses pengawasan tergantung pada jenis informasi diterima. Selanjutnya, jenis informasi peraturan. Yang kedua, jenis informasi peraturan. Karakteristik informasi yang diimplementasikan pengawasan berbeda dengan informasi yang diperlukan untuk perencanaan. Perencanaan ini menekankan struktur masa depan, pengawasan menekankan hal peristiwa terkini dan tren spesifik. Yang ketiga, pendekatan sistem dalam pengawasan atau feed forward. Pengawasan tradisional memiliki beberapa kelemahan, termasuk fokus pada rencanaan keuangan jangka pendek yang mengabaikan tujuan keseluruhan, proses yang terasa tekanan dan mencari kesalahan, serta laporan yang hanya mengukur kemajuan bagian-bagian. Selain itu, seringkali terjadi keterlambatan dalam mendeteksi penyimpangan. Yang keempat, pengawasan yang efektif.
Pengawasan efektif bergantung pada sistem informasi manajemen berkualitas yang memberikan informasi kepada manajer untuk tugas yang efektif. Kualitas MIS dipengaruhi oleh kualitas, kuantititas, ketersediaan, dan relevansi informasi terhadap aktivitas manajemen. Poin-poin penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. Yang pertama, pengawasan harus terkait dengan tujuan pendidikan seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Yang kedua, standar yang masih dapat dicapai harus ditetapkan dengan memotivasi dan menjadi patokan dalam membanding prestasi. Target yang terlalu tinggi atau terlalu sulit dapat menurunkan prestasi. Yang ketiga, pengawasan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, termasuk pola dan tata organisasi yang telah diatur dalam uraian tersebut. Yang terakhir, yang keempat, jumlah pengawasan harus dibatasi agar karyawan tidak kehilangan otonomi dan menganggapnya sebagai pengekangan. Yang kelima, sistem pengawasan harus dapat mengebudi tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial, tetapi tetap fleksibel dalam menentukan tindakan korektif. Yang keenam, pengawasan harus fokus pada tindakan perbaikan, bukan hanya mengungkapkan penyimpangan dari standar. Yang terakhir, pengawasan harus mengikuti prosedur pemecahan masalah, termasuk mendeteksi masalah, menemukan penyebabnya, merancang penanggulangan, melakukan perbaikan, mengevaluasi dan mencegah masalah serupa terulang. Yang kelima, evaluasi program. Evaluasi adalah proses membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 3 faktor penting dalam konsep evaluasi, yaitu pertimbangan, deskripsi objek penilaian, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, prinsip-prinsip supervisi atau pengawasan. Ada beberapa hal. Pertama, suasana kemitraan tidak menimbulkan rasa takut, tetapi rasa saling memerlukan, hubungan kolegial, dan bersifat interaktif. Yang kedua, supervisi harus bersifat praktis dalam arti dapat dikerjakan sesuai situasi dan kondisi sekolah. Yang ketiga, sistematis, artinya supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang keempat, objektif, artinya memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang kelima, realistis, maksudnya didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada keadaan atau hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Yang keenam, supervisi bersifat bantuan, bukannya instruksi, dengan tujuan peningkatan kemampuan mengajar dan pembentukan sikap profesional. Yang ketujuh, kreatif, artinya supervisi mengembangkan inisiatif dan kreatif guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, antisipatif, maksudnya diarahkan untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Yang kesembilan, konstruktif, artinya memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk terus berkembang sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku. Yang terakhir, kooperatif, artinya supervisi mengembangkan perasaan kebersamaan untuk menciptakan dan mengembangkan situasi belajar mengajar. Selanjutnya yang ketujuh, sasaran supervisi atau pengawasan. Supervisi dapat mencakup 2 aspek utama, administrasi dan edukatif. Aspek administrasi meliputi administrasi sekolah, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan pendidikan, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Aspek edukatif mencakup kurikulum, KBM, serta pelaksanaan bimbingan dan konseling. Orang-orang yang dapat disupervisi meliputi guru mata pelajaran, guru pembimbing, tenaga edukatif lainnya, tenaga administrasi, dan siswa. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan personel yang ditugasi. Yang terakhir, model supervisi klinis. Supervisi akademik dengan pendekatan klinis berfokus pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Metode yang digunakan mencakup kunjungan dan observasi kelas. Tujuannya adalah memodifikasi pola pengajaran yang kurang efektif dengan fokus pada pengembangan profesional guru dan motivasi kerja. Dalam pelatihan PKG, instruktur melakukan observasi kelas peserta PKG. Instruksi melakukan observasi kelas peserta PKG setelah pertemuan awal dan pertemuan balikan. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan pedoman observasi kelas. Karakteristik supervisi klinis mencakup: pertama, bertanggung jawab dalam hubungan tatap muka antar supervisor dan guru, bertujuan untuk mengembangkan profesional guru, fokus pada aspek yang dianggap penting oleh guru, dan observasi kegiatan pengajaran di kelas. Observasi dilakukan secara cermat dan detail. Selanjutnya, analisis observasi dilakukan bersama antara supervisor dan guru. Yang terakhir, hubungan antara supervisor dan guru bersifat kemitraan, bukan otoriter.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.